Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Larasa Fitri sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan materi ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Ruang lingkup kajian sosiolinguistik merupakan pembicaraan tentang topik-topik kajian dalam bidang sosiolinguistik. Pendapat para ahli tentang topik-topik yang dibicarakan dalam kajian sosiolinguistik yang pertama menurut Halide dalam Kongres Linguistik yang ke-17 tahun 1972 membagi subbagian sosiolinguistik. Yang pertama, linguistik demografi. Linguistik demografi itu mengkaji komunitas bahasa tertentu di suatu kawasan atau daerah untuk memberikan kuantitas sumber daya dan kualitas penggunaan bahasa-bahasanya. Kemudian yang kedua, diglosia. Diglosia merupakan suatu situasi bahwa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Kemudian multilingualisme. Multilingualisme atau bahu bahasa merupakan tindakan menggunakan banyak bahasa oleh individu ataupun masyarakat. Yang selanjutnya multidialektalisme. Multidialektalisme ini artinya setiap komunitas antar manusia termuat fungsi dan situasi yang berbeda. Maka tersedia bermacam-macam ragam bahasa. Setiap situasi memungkinkan seseorang atau individu memilih variasi bahasa mana yang ingin digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa adalah situasi usaha yang terkait dengan pembentukan istilah, pembakuan ejaan, pembakuan tata bahasa, dan penerapannya di dalam praktik berbahasa. Kemudian pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar bahasa dapat dipakai untuk berbagai keperluan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya, standarisasi bahasa adalah usaha pengembangan bahasa agar kita mempunyai kata-kata dan istilah yang dapat kita pakai sebagai penyebutan semua konsep dan gagasan pada bahasa Indonesia. Yang keempat itu adalah fenomena pijinisasi dan kreolosasi. Pada mulanya, Pidgin dan Kreol dianggap sebagai fenomena linguistik yang tidak menarik sama sekali. Orang yang berbicara dengan Pidgin dan Kreol dianggap hina. Sebelum tahun 1930, Pidgin dan Kreol secara luas diartikan oleh linguis dan dinilai sebagai bahasa marginal. Kemarginalan ini disebabkan oleh asal-usul dari bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa Pidgin dan Kreol dihubungkan dengan masyarakat yang miskin dan masyarakat yang hina. Pidgin itu sendiri diartikan sebagai bahasa yang tidak mempunyai penutur asli dan Kreol diartikan sebagai bahasa yang normal yang memiliki penutur asli. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah dialektologi sosial. Dialektologi sosial ini adalah latar belakang tingkat sosial dari mana seorang penutur berasal. Dialek ini dibedakan menjadi dialek sosial tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Kemudian yang terakhir itu adalah bahasa non-standar, adalah bahasa yang tidak memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia, tetapi bahasa ini bisa atau terus hidup dan tetap memenuhi fungsinya sebagai alat berkomunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lara, yaitu mengenai ruang lingkup sosiolinguistik. Sub-sub yang akan saya jelaskan diantaranya. Yang pertama yaitu mengenai sosiolinguistik dan pendidikan. Sosiolinguistik dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat berkaitan, yang dimana sosiolinguistik mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, etnografi wicara. Etnografi wicara biasa disebut juga sebagai etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi merupakan pendekatan yang sering dilakukan dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini mempunyai tujuan untuk mengungkap pola-pola komunikasi bahasa sebagai bagian dari pengetahuan dan perilaku budaya yang dimiliki oleh masyarakat tutur. Ketiga, register dan repertoire verbal.
Dalam sosiolinguistik, register merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk maksud tertentu, yang dimana digunakan tergantung pada apa sedang dikerjakan dan sifat kerjanya. Selanjutnya yaitu repertoire verbal. Repertoire verbal merupakan semua bentuk bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimana dimiliki atau dikuasai oleh seseorang penutur bahasa, yaitu faktor sosial dalam pengaruh gramatikal dan fonologi. Di sini ada 4 faktor sosial yang mempengaruhi gramatikal dan fonologi bahasa. Di antaranya yaitu yang pertama, faktor latar. Faktor latar di sini mencangkup waktu, tempat, dan situasi. Yang kedua, yaitu faktor partisipan dan interaksi. Maksudnya di sini bagaimana partisipan atau masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu topik percakapan. Topik percakapan di sini bisa mencangkup tentang pekerjaan, keberhasilan anak, atau berapa harga barang yang ada di pasar. Dan yang terakhir yaitu fungsi interaksi. Fungsi interaksi di sini contohnya seperti penawaran, menyampaikan informasi, permintaan maaf, dan lain-lain. 5 atau yang terakhir yaitu mengenai bahasa, sosialisasi, dan transmisi budaya. Ketiga hal ini mempunyai keterkaitan satu sama lain, yang dimana transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi yang sangat luas, yang dimana dalam proses pewarisannya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk memudahkan mentransfer budaya tersebut dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Proses transmisi budaya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu imitasi, selanjutnya indikasi, dan yang terakhir sosialisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Diaul Hidayati Murtado. Poin yang ke-11 yaitu pendekatan sosiolinguistik terhadap perkembangan linguistik anak-anak. Jadi, pemerolehan bahasa anak merupakan suatu proses yang berlangsung di dalam otak seorang kanak-kanak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dan ada 3 teori atau hipotesis yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu hipotesis Norani, yaitu hipotesis yang lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh pakar terhadap pemerolehan bahasa anak-anak. Dan yang kedua yaitu hipotesis tabularasi. Hipotesis ini mengatakan bahwa otak seorang bayi yang baru dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nantinya akan diisi oleh beberapa pengalaman-pengalaman. Dan yang ketiga yaitu hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis ini mengatakan bahwa bahasa diperoleh berdasarkan struktur kognitif melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Poin yang ke-12 yaitu teori fungsional dari sistem bahasa. Teori ini merupakan teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Jadi teori ini memusatkan perhatiannya pada 3 hal, yaitu yang pertama fungsionalitas bahasa alamiah, yang kedua fungsionalitas relasi, dan yang ketiga sasaran yang ingin dicapai. Poin yang ke-13 yaitu realitas bahasa. Menurut pandangan Halliday, bahasa dipandang sebagai semiotika sosial. Jadi, bentuk-bentuk bahasa mengkodekan representasi dunia yang dikonstruksikan secara sosial. Dan realitas tidak dapat dipisahkan dari konstruk sistem semantik tempat realitas itu dikodekan. Poin yang ke-14 yaitu teori mengenai teks. Halliday dan Webster mengatakan bahwa teks merupakan proses intersubjektif karena di dalamnya terjadi pertukaran antara pembicara dan pendengar dalam konteks sosial. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kajian linguistik menurut Nababan. Poin yang pertama yaitu bahasa, dialek, idiolek, dan ragam bahasa.
Bahasa merupakan pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang di dalam arus udara lewat mulut. Dan yang kedua yaitu dialek, merupakan variasi bahasa atau ragam bahasa berdasarkan faktor geografis. Yang ketiga, ideolek, merupakan bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seorang individu. Yang terakhir yaitu ragam bahasa, yang merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pemateri ketiga mengenai ruang lingkup sosial linguistik yang dibahas oleh Nababan. Saya akan memulai dari bagian nomor 2 yaitu repertoar bahasa, dan yang ketiga itu adalah masyarakat tutur atau masyarakat bahasa. Yang keempat adalah kedwibahasaan atau kegandaan bahasa, dan yang kelima adalah fungsi kemasyarakatan bahasa atau profil sosiolinguistik, dan yang keenam adalah penggunaan bahasa. Jadi, repertoar bahasa itu adalah semua jenis ragam bahasa atau semua bahasa yang diikuti atau digunakan oleh pengguna bahasa. Nah, pengguna bahasa ini ada yang memahami atau ada yang menggunakan hanya satu bahasa saja atau bahasa pertama, kemudian ada yang memahami dua bahasa yaitu bahasa pertama dan bahasa kedua, dan kemudian ada yang menguasai tiga bahasa yaitu bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Kemudian masyarakat tutur itu adalah sekumpulan masyarakat yang menggunakan isyarat yang sama dalam penggunaan bahasa di daerah mereka, atau menggunakan juga norma-norma yang sama dalam masyarakat mereka. Dan yang keempat itu adalah kedwibahasaan bahasa atau kegandaan bahasa. Kedwibahasaan bahasa itu adalah pengguna yang menguasai atau menguasai dua bahasa yang digunakan dalam kegiatannya sehari-hari. Biasanya kedwibahasaan ini ditentukan oleh situasi sang pengguna tersebut. Misalnya sekarang dalam pendidikan formal, peserta didik itu diusahakan untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kedua. Kita bisa menyebutkan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa kedua. Kemudian ketika dia dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan ranah tempat mereka bermain itu, maka mereka akan menggunakan bahasa daerah mereka atau biasa kita sebut dengan bahasa ibu. Jadi dalam kedwibahasaan bahasa itu ada 3 pembahasan yaitu alih kode, campur kode, dan interferensi. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa kedwibahasaan atau bilingualisme itu adalah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain yang disesuaikan oleh situasi. Pembahasan keempat adalah fungsi kemasyarakatan atau profil sosiolinguistik. Nah, jadi fungsi kemasyarakatan bahasa ini adalah bagaimana bahasa itu berfungsi di dalam masyarakat sehingga muncullah beberapa istilah seperti bahasa nasional, bahasa kelompok, bahasa formal, bahasa pendidikan, dan bahasa lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu membahas mengenai unsur-unsur yang dibahas di dalam bahasa, baik dalam tindak bahasa, perilaku bahasa, dan ragam bahasa itu sendiri. Cukup sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri kelima. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup kajian sosiolinguistik. Di antaranya sub-sub yang akan saya bahas di antaranya yang pertama sikap bahasa. Sikap bahasa adalah tata keyakinan yang relatif panjang mengenai bahasa dan objek bahasa tertentu yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis
sikap bahasa. Jenis-jenis sikap bahasa itu ada dua. Yang pertama, sikap bahasa yang memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, yaitu sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Sikap negatif tentu saja bertentangan dengan sikap-sikap atau kaidah atau tingkah laku yang bertentangan dengan kaidah atau norma tersebut yang berlaku. Sementara sikap positif bahasa adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan apa yang berlaku. Nah, yang kedua adalah perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan salah satu program nasional bagi negara yang menginginkan sistem komunikasi verbalnya berjalan dengan lancar dalam segala bidang kehidupan negaranya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia, dengan kedudukan dan fungsinya. Bahasa Indonesia yang amat vital. Bangsa Indonesia tentu berkewajiban untuk menetapkan keberadaan bahasa Indonesia. Latar belakang perencanaan bahasa yaitu ada dua. Yang pertama, bahasa itu dinamis sehingga menyebabkan bahasa itu tetap hidup, berubah, dan berkembang. Bahasa itu aktif dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat memakai bahasa tertentu. Nah, yang kedua adalah banyak pemakai bahasa yang sedikit telah memiliki pengetahuan mengenai linguistik. Mereka dengan sendirinya menilai dan menentukan benar tidaknya penggunaan suatu bahasa tersebut. Nah, yang ketiga adalah interaksi sosiolinguistik. Interaksi sosiolinguistik merupakan ancangan wacana yang bersandar pada ujaran nyata dalam konteks sosial. Ancangan ini menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antara beberapa ilmu penting, yaitu yang pertama antropologi, yang kedua sosiologi, dan yang ketiga linguistik. Nah, yang keempat adalah bahasa dan kebudayaan. Ada beberapa teori yang mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Secara garis besar, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu hubungan yang bersifat subordinatif, di mana bahasa di bawah lingkup kebudayaan, dan hubungan yang bersifat koordinatif, yakni hubungan yang sederajat dengan kedudukannya yang sama tinggi. Bisa disimpulkan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia, karena kebudayaan merupakan sistem yang mengatur interaksi manusia, sedangkan bahasa atau kebudayaan merupakan sistem yang berfungsi sebagai sarana keberlangsungan. Demi keberlangsungan sarana itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pembagian kajian sosiolinguistik. Yang pertama itu, hakikat dan sejarah sosiolinguistik. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu formal bahasa, struktur masyarakat penuturnya. Sedangkan sejarah sosiolinguistik pertama kalinya memulai kajian tentang dialek bahasa pedalam Eropa, kontrak bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Istilah sosiolinguistik digunakan pertama kali oleh tokoh Harvey Carey pada tahun 1952. Dan tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitas sosial. Yang kedua, sosiolinguistik memiliki hubungan dengan beberapa ilmu diantaranya. Yang pertama dengan sosiologi, yang kedua dengan dialektologi, yang ketiga dengan retorika, yang keempat dengan psikologi sosial, yang kelima linguistik umum, yang keenam dengan antropologi, dan yang terakhir yang ketujuh dengan mikro dan makro. Yang ketiga, masyarakat tutur. Masyarakat tutur itu suatu masyarakat yang anggotanya setidaknya itu mengenal variasi bahasa beserta norma-norma sesuai penggunanya. Yang keempat, variasi bahasa dalam sosiolinguistik. Yang pertama, idiolek, yaitu merupakan variasi bahasa yang bersifat individual. Yang kedua, dialek. Dialek itu bahasa dari suatu wilayah tertentu yang menjadi ciri asal penutur. Yang ketiga, tingkat tutur.
Tutur kata yang timbul adanya perbedaan mitra tutur. Yang keempat, ragam bahasa. Ragam bahasa ini terjadi adanya perbedaan sudut pandang penutur, tempat, dan situasi. Yang kelima, register. Register bahasa yang digunakan oleh seorang atau masyarakat untuk keperluan tertentu. Yang kelima, ketdvibahasaan dan multilingual diagnosia. Ketdvibahasaan itu penggunaan dua bahasa lebih secara bergantian. Sedangkan multilingual adalah seorang yang mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Dan yang ketiga, dialogsia ini dipakai untuk menunjukkan keadaan masyarakat tutur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang di sini tentang kotak bahasa. Kotak bahasa itu dibagi menjadi ada kode campur, kode alih, dan interferensi, integrasi, dan Corel Pitkin. Di sini saya akan membacakan tentang campur kode. Nah, di sini campur kode itu adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten. Nah, di sini contohnya seperti penutur dalam ada suatu penutur dalam pembicaraannya mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu mereka di sela-sela itu mereka menyelipkan serpihan-serpihan bahasa lain, contohnya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya di sini alih kode. Di sini menurut beberapa ahli tentang alih kode, yaitu yang pertama menurut Apple. Alih kode merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Yang kedua, menurut Delims, di sini menambahkan bahwa alih kode hanya terjadi antar bahasa, tetapi juga dapat terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa itu. Selanjutnya interferensi. Menurut ahli. Yang pertama, al-wasilah merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan yang biasanya disebabkan oleh pengucapan suatu bahasa terhadap bahasa yang lain. Nah, menurut Jendra, di sini interferensi adalah suatu penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam penyusupan bahasa itu sendiri ke dalam bahasa yang lain. Lalu di sini ada integrasi. Integrasi itu di sini ada menurut ahli, yaitu menurut Hugen berpendapat bahwa integrasi sebagai kebiasaan seseorang memakai materi dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain.